Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke hadap-hadapan edisi spesial cerita COVID. Ini dokter Iya, apa ya? Pengusaha muda juga iya. Ya, pokoknya sering kemana-mana lah. Apalagi mantan MC juga iya. Mantan MC juga, mantan anak radio juga. Tapi sekarang lebih, kalau tanya di mana Ki? Di klinik. Klinik ya. Ya mentang-mentang dokter ya. Di klinik mainnya ya. Nah, Miranti Paturusi. Betul. Depannya ada DR, Dokter Miranti Paturusi. Kalau dulu orang kenal sebagai Anti Prambors. Betul. Sekarang udah nggak mau lagi. Sekarang tidak mau lagi. Dokter Anti. Dokter Anti. Nah, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru saja sembuh menjadi penyintas COVID. Nah, ini saya bikin cerita COVID, Dokter Anti, karena memang saya berniat untuk memberi cerita. Edukasi ya. Betul. Karena kan pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak muncul adalah kenapa kita sudah prokes tapi kena tonjok. Betul. Nah itu yang pertama saya mau tanya, kenapa bisa begitu? Betul. Jadi setiap kita, apalagi khususnya tenaga medis gitu ya, seperti saya gitu, selalu mengikuti protokol kesehatan, minum vitamin yang paling ter di antara semua vitamin gitu. Nah, ternyata pada swab ke-8 ya, swab ke-8. Jadi kan kita rutin di rumah sakit Ananda juga kita rutin, di klinik juga kita rutin swab pada saat habis terpapar, kita disarankan untuk swab walaupun tidak ada gejala apapun. Nah, ternyata pada saat itu swab ke-8 saya memang lagi ada banyak pikiran yang menyebabkan imunnya itu turun waktu itu. Stres, dikit-dikit kalau dengar ada yang meninggal karena COVID langsung sesak tiba-tiba gitu ya. Padahal itu sebenarnya hal-hal yang harusnya dihindari. Iya, harusnya dihindari karena stres itu bisa juga menyebabkan turunnya imun gitu. Nah, begitu saya stres di minggu itu, tiba-tiba besoknya swab, akhirnya tiba-tiba hasilnya positif. Ke-8. Gitu. Ke-8. Di rumah sakit Ananda tempat dokter Anti itu bertugas itu, ada swab rutin kah atau gimana? Ya, jadi alhamdulillah kita di rumah sakit Ananda selalu diberikan kemudahan ya, karena mereka tahu kita punya nakes itu punya resiko untuk terpapar setiap hari. Gitu. Jadi kita dikasih hampir setiap bulan untuk rutin swab PCR dan untuk antigen setiap 2 minggu. Oh, antigen setiap 2 minggu, jadi 2 kali sebulan, PCR 1 kali sebulan. 1 kali sebulan. Oke. Gitu. Nah, dokter Anti pada saat setelah swab ke-8 positif. Benar. Itu kapan itu kalau bisa kita runut ke belakang? Jadi waktu itu periksanya tanggal 28 Desember. Terus kemudian 2 hari kemudian kita tahu hasilnya, dan itu pas menjelang tahun baru. Tanggal 28. Tanggal 28 berarti tanggal 31 kita udah tahu hasilnya, dan itu hasilnya ternyata positif. Itu dikasih tahu jam 9 malam, detik-detik menjelang tahun baru. Gitu. Padahal saya ingat waktu itu saya sering komunikasi sama dokter Anti ya. Karena saya kan yang lagi sakit ya waktu itu ya, betul. Itu. Saya itu pertama kali swab di Desember itu tanggal 27. Betul. Tanggal 27 kan saya hubungi dokter Anti kan. Betul. Negatif dokter gitu kan. Oh iya, istirahat mungkin karena ini dan lain-lain ya. Tapi karena seminggu itu sampai tanggal 4 itu saya tidak oke gitu dalam hal ini, imun lagi drop, mikirnya itu kebanyakan karena ya pusing, akhir bulan tidak ada pemasukan. Akhirnya tanggal 4 dokter Anti menyarankan saya menghubungi dokter Rini. Waktu itu saya mau dokter Rini minta di swab lagi dan positif tanggal 5. Betul. Jadi benar kan ternyata salah satu yang bikin kita pada saat swab rentan itu bukan cuma karena kita tidak mengikuti prokes, tetapi pada saat pikiran kita juga lagi stres gitu, lagi apa segala macam itu. Terus satu lagi yang saya dapat pada saat saya lagi isolasi mandiri di hotel, jadi waktu itu saya isolasi di hotel karena ada orang tua di rumah yang rentan dengan kalau kita satu rumah karena dia hipertensi gitu ya. Nah, begitu saya hari kelima saya menjalani isolasi, tiba-tiba di hari kelima itu swab di tempat yang berbeda, karena kan biasanya difasilitasi sama rumah sakit Ananda, saya difasilitasi sama hotel, hasilnya jauh berbeda gitu. Jadi ternyata yang saya dapat akhirnya
pada saat kita swab, lebih baik sarannya swab di tempat yang sama. Yang sama saja. Gitu, karena mungkin di tempat yang satu dikirimnya ke sini, yang tempat yang satu dikirimnya ke sini. Jadi pemeriksaan di dua tempat berbeda gitu. Untuk pengambilan sampelnya. Oh, begitu gitu. Dan pengambilan spesimennya itu juga bisa menjadi tolak ukur gitu. Karena waktu CT saya itu pertama 38, kemudian di hari kelima turun menjadi 25, itu sempatnya agak kaget gitu loh. CT saya ini kan kalau negatif itu 40 gitu ya. Sedangkan waktu itu CT saya 38. Begitu turun di hari kelima 25, kita bertanya, sedangkan kita nggak pernah keluar dari kamar hotel. Jadi ternyata tempat pengambilan swab yang berbeda itu juga bisa mengubah hasil swab kita. Oh begitu ya. Jadi disarankan untuk orang swab jangan pindah-pindah gitu. Jadi karena regen ada namanya regen gitu ya. Ini mungkin bukan istilah yang umum, tetapi regen itu jadi itu yang akan diputar gitu. Jadi sampelnya kita dimasukin ke regen itu, terus diputar, kemudian adalah hasilnya kita. Nah, di tempat yang A mungkin memakai regen contoh nih 40 gitu untuk tolak ukur positif. Untuk tolak ukur negatif. Yang di tempat B gitu, mereka pakai regen 35 mungkin. Gitu. Jadi sehingga begitu saya 38, ya berarti kalau di tempat yang satu saya sudah aman ya, sudah negatif. Udah aman gitu. Jadi itu yang harus kita garis bawahi begitu kita swab. Tolong cari tempat yang memang betul-betul Bapak dan Ibu juga atau teman-teman merasa percaya dan jangan pindah-pindah, sebaiknya di satu tempat aja supaya kita bisa ini ya. Karena ada pengalaman juga dalam hari yang sama teman saya periksa di satu rumah sakit, terus kemudian sorenya dia periksa di klinik, hasilnya satu negatif, satu positif. Berarti ada kemungkinan satunya kirim di tempat yang A, satunya kirim di tempat yang B. Itu beda-beda ya? Beda-beda. Labnya ya? Labnya beda. Jadi kayak di rumah sakit Ananda kita kirimnya ke BBLK. Mungkin yang di beberapa yang bekerja sama-sama dinas provinsi itu biasanya kirimnya ke rumah sakit Wahidin. Gitu. Itu contoh. Oke, ada yang ngirim ke Jakarta juga katanya ya? Ada yang ngirim ke Jakarta juga. Gitu. Ada beberapa rumah sakit yang ngirim ke Jakarta juga. Di klinik saya ngirim ke Jakarta katanya, gitu ya. Oke. Gitu. Nah, jadi beda tempat kirim. Beda tempat gitu ya. akan beda ininya ya? Ya, beda regen. Beda regen namanya? Betul. Oke. Dokter Anti, bolehkah mungkin kita dikasih tahu apa sebenarnya CT itu? Karena banyak yang nanya sebenarnya apa itu jadi CT? Itu nilai value gitu ya untuk pada saat kita PCR. Ada yang bilang apakah itu mengukur misalnya tingkat untuk penyebaran virus gitu ya, penyebaran virus. Saya CT pertama 38,5 gitu, kurang 1,5 lagi sebenarnya udah negatif gitu ya. Tetapi begitu turun 25, saya sempat konsultasi ke dokter paru, gitu ya, karena saya juga sempat wah kenapa bisa turun nih CT saya dari 38 kemudian menjadi 25. Akhirnya begitu dokter paru saya bilang, jangan pernah kamu lihat dari CT-nya, tetapi lihat dari prognosis kamu, keadaan kamu, kondisinya kita gitu. Jadi waktu itu kondisi saya nggak ada apa-apa gitu. Jadi dari situ kita jangan pernah melihat dan jangan pernah percaya gitu dari itu penularannya. Jadi CT itu menentukan nilai penyembuhan ya. Jadi kayak dalam 20 sampai berapa itu sebenarnya yang layak berbicara ini sebenarnya Satgas Covid ya, karena mereka lebih ngerti. Jadi ini kalau di pengetahuan saya di CT saya itu sebenarnya sudah dalam fase penyembuhan. Nah, di CT 10 sampai berapa itu proses virusnya lagi seperti bekerja. Gitu. Jadi itu adalah sebenarnya fase-fase, tapi itu tidak mengukur apakah di CT 10 dan 20 itu mereka bisa menularkan. No. Bukan itu ya? Bukan itu. Oke, gitu. Jadi teman-teman yang dengarkan ini jangan CT itu bukan ukuran sebenarnya. Jangan ketakutan gara-gara CT-nya cuma rendah 20 gitu. Oke. Nah, Dokter Anti itu waktu masuk isolasi tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Jadi pembuka tahun baru. Isolasi di hotel Swiss Bell Pantai. Nah, bagaimana pengalaman tak bisa diceritakan waktu itu, perasaannya mungkin pada saat diantar ke sana, apakah tambah stres atau malah lebih kuat secara mental? Betul. Jadi sebagai manusia biasa pasti stres ya. Begitu kita tahu sakit, terus udah gitu dekat jauh dari keluarga dan harus
terisolasi sendiri karena kita kan nggak bisa ditemanin siapa-siapa. Gitu. Yang pertama itu saya yakin orang yang tidak terbiasa sendiri pasti akan langsung stres dan drop ya. Gitu. Tetapi pada saat karena hari pertama itu saya sempat nggak ngerasa nggak ngerasa makan apapun. Tapi begitu hari kedua saya minum berbagai macam vitamin yang disarankan oleh dokter paru. Akhirnya Dokter Faru ini? Dokter paru ada Dokter Arif. Namanya Dokter Arif. Dokter Arif. Jadi dia spesialis paru di Rumah Sakit Unhas. Oh, dokter paru. Dokter paru. Oh, paru. Paru. Oh, saya pikir namanya dokter Faru. Oke. Jadi pada saat saya direkomendasikan beberapa obat sama Dokter Arif, itulah yang akan kita minum. Nah, setelah itu dari hari ketiga saya sempat bilang saya nggak mau turun-turun dari kamar hotel karena kan ada jadwal untuk olahraga, apa segala macam karena takut terpapar lagi dengan yang lain gitu. Tapi akhirnya yang susah itu adalah membangun rasa positif thinking gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa menerima keadaan supaya kita ini lagi sakit dan kita harus berjuang untuk kita cepat sembuh gitu. Nah, hari kelima saya sudah mulai turun untuk bersosialisasi. Ini hari kelima isolasi mandiri ya? Isolasi mandiri. Jadi begitu hari kelima isolasi mandiri, kita juga sempat bagusnya adalah pemerintah sangat aware karena kita diberikan edukasi ya di sana ya. Karena saya yakin bukan cuma nakes aja yang terpapar, tapi banyak orang umum yang lainnya. Jadi kita dikasih selama 2 jam kita diberikan pengetahuan, kemudian pengalamannya adalah saya berusaha untuk se-happy mungkin. Karena kalau misalnya kita tanya, rindu nggak sama keluarga, rindu nggak sama suami gitu ya, terutama pekerjaan kantor, apa segala macam, itu kita nggak boleh harus kita lepaskan dulu semua beban itu. Karena ternyata selama ini yang bikin kita lama sembuhnya adalah karena kita punya pikiran yang sangat banyak gitu dengan di luar. Jadi harus kita kosongkan dulu. Cobalah kita yang tadinya mungkin nggak pernah lagi memikirkan apa-apa karena maksudnya nggak pernah beribadah dengan fokus gitu ya karena pekerjaan. Di masa isolasi kita sakit supaya nggak stres itu yang harus kita bisa bikin. Tapi sebenarnya apa yang kita pusingin sebenarnya, dokter? Sampai stres gitu. Sampai stres ya. Saya stres karena begitu banyak kabar di bulan itu. Misalnya hari ini tiba-tiba orang yang dekat meninggal dunia karena COVID gitu. Besoknya meninggal dunia juga karena COVID. Dalam 1 minggu itu adalah orang-orang yang kita kenal dan mungkin orang yang dekat secara emosional gitu. Nah itu yang bikin saya juga agak sempat turun, sempat agak berpikir gitu, agak lebih parno apa segala macam gitu. Nah setelah saya menjalani isolasi dan akhirnya bisa menambah pengetahuan tentang bagaimana cara kita melawan COVID-nya gitu. Karena kita udah nggak bisa lagi berdiam diri di rumah, tidak bikin apa-apa lagi gitu. Tapi kita harus bekerja, kita harus, apalagi khususnya tenaga medis, kalau kita di rumah siapa yang ngobatin orang sakit gitu. Tadinya saya sempat berpikir saya nggak mau keluar rumah. Nah di masa itu saya juga cuman beraktivitas ke rumah sakit, ke klinik, tapi nggak pernah beraktivitas ke mall apa segala macam, tetapi bisa kena. Nah akhirnya saya juga akhirnya berpikir, oh ini memang karena imun yang turun karena stres. Imun yang turun karena stres. Iya, jadi walaupun kita juga masih banyak masalah apa segala macam, cobalah untuk lebih rileks ya gitu. Karena semua masalah tiap orang beda-beda. Betul. Apalagi waktu isolasi sea view loh. Jadi saya nggak merasa benar-benar isolasi. Jadi benar-benar happy. Nah hari ke-7 alhamdulillah saya udah negatif. Jadi kuncinya harus happy dulu. Jangan langsung pas sakit saya stres nih karena positif segala macam. Apa gimana? Saya rindu anak saya. Banyak juga loh. Ternyata yang di Swiss Bell itu tiba-tiba DM. Karena saya buka sesi tanya jawab. Dan semua DM, dok bagaimana ya dok, kok bisa dokter cepat sekali negatif apa segala macam. Jadi yang harus kita atur adalah gimana pola pikir kita bisa happy supaya kita menjalani penyakit ini seperti adalah cobaan yang harus kita lalui gitu loh. Bukan sesuatu musibah yang kita harus tutupi sebagai aib, nggak boleh kita kasih tahu ke orang-orang. Kita harus berbagi apa yang kita minum, apa yang kita jalani itu supaya orang juga bisa cepat konversi ke negatif gitu. Ya. Oke, saya rubah sedikit dulu lebih. Nah, besar nilai pipiku. Nah,
Jadi sebenarnya COVID ini tidak ada obatnya, Di? COVID ini yang bentuk fisik itu kayak kapsul. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang kan kita sekarang udah vaksin nih, kayak kita berdua penyintas COVID kita nggak bisa vaksin sampai 3 bulan ke depan, gitu. Saya nggak tahu. Jadi semua yang pernah vaksin, yang sudah vaksin, mudah-mudahan ini menjadi bukan obat ya, tetapi menjadi pagar buat virusnya nggak terlalu worowiri kanan kiri gitu. Kita berharapnya seperti itu, apalagi untuk kita nakes. Karena kita tiap hari terpapar sama pasien atau segala macam, pasti ada resikonya gitu. Semua pekerjaan ada resikonya untuk terpapar. Berdiam diri di rumah juga belum tentu kita tidak punya resiko untuk terpapar gitu. Misalnya ada yang karena virus itu kayak misalnya contoh di aluminium tahannya berapa jam, di plastik tahannya berapa jam. Mereka ada punya proses bertahan 8 jam, 5 jam, ada yang 1 hari, ada yang dari kayu misalnya dia 4 hari gitu ya. Nah itu yang bikin kita harusnya lebih banyak untuk disinfektan kanan kiri gitu. Kalau dilihat di tas saya penuhnya cuma semprot kanan semprot kiri gitu. Karena kita nggak tahu, kita pegang ini tiba-tiba ternyata ada virus. Tapi jadi kan namanya langkah pencegahan ya. Langkah pencegahan. Nah kalau obat nggak ada ya, maksudnya yang bentuk pil kayak atau gitu apa, ya, maksudnya kapsul, obat ya. Kalau obat COVID maksudnya. Obat COVID-nya sih kalau vitamin ya. Iya. Vitamin, terus juga minum antivirus yang paling pertama lah. Gitu. Iya. Ini kan kita minum segala macam obat yang disuruh orang, kita pasti akan minum kalau dibilang. Makanan pasti banyak waktu isolasi, Di. Makanan banyak. Banyak sekali malah. Malah dokter Andi saya lihat bikin story ya malah di endorse makanan. Iya ya, seperti itu. Iya. Jadi itulah mungkin kalau kita sakit tapi kita harus happy, itu dia. Jadi dari bagaimana caranya kita, mungkin kalau saya diam-diam nggak mau ngasih tahu, kalau banyak kan orang yang berpikir COVID itu aib, gitu. Orang takut untuk mengungkapkan. Mungkin nggak ada yang ngirimin saya makanan endorse, kan? Jadi lebih bagus kita jujur, kita berbagi pengalaman, kita memberikan edukasi ke semua orang supaya orang juga bisa cepat konversi ke negatif. Iya. Nah, gitu. Kita ini kan penyintas ya hitungannya ya dokter ya. Duta loh. Duta COVID. Duta COVID. Ya. Nah, katanya kita ini bisa berguna untuk orang lain dengan cara menyumbangkan darah. Betul. Tolong disampaikan. Betul. Jadi karena kebetulan saya juga adalah PMI. Di PMI, di unit donor darah. Jadi mungkin juga ada hikmahnya menjadi penyintas COVID ya. Saya juga bisa membantu pasien COVID yang sekarang mungkin lagi terbaring di ICU dan membutuhkan. Jadi plasma convalescence itu adalah ya agak susah ya. Susah. Plasma convalescence. Ya, jadi plasma convalescence itu adalah plasma darah yang diambil dari penyintas COVID seperti kita, pasien terkonfirmasi positif seperti kita yang sudah sembuh setelah 14 hari. Setelah 14 hari negatif. Okay. Jadi persyaratannya banyak yang nanya, gimana caranya saya mau plasma dok? Kalau misalnya plasma konvalesen, pertama harus sembuh dulu, 2 kali negatif PCR-nya. Kedua, pasiennya tidak ada penyakit seperti hipertensi, tidak ada bawaannya, penyakit bawaan jantung dan segala macam gitu. Ketiga, yang banyak yang mau menjadi pendonor, tetapi kita harus memeriksa ada screening antibody. Screening antibody, apa saja yang diperiksa? Yang pertama titer antibody. Jadi titer antibodinya itu harus 1/320 IgG dan IgM, gitu ya. Jadi kalau yang pernah terjangkit virus seperti kalau kita lagi tipes ya atau tifoid, pasti biasanya tahu tuh IgG, IgM ada pemeriksaannya kan. Itu biasanya kita periksa dulu screening antibodinya. Terus kita juga ada pemeriksaan darah rutin. Nah biasanya dari karena yang dipakai adalah apakah kita memiliki antibody itu untuk pasien COVID yang terbaring itu gitu. Nah makanya kemarin kita sempat bikin acara plasma convalescence secara nasional karena banyak sekali ternyata yang sembuh melalui plasma convalescence, padahal itu merupakan terapi penunjang loh. Itu cuma penunjang saja, tapi penunjang. Banyak yang berhasil. Banyak yang sembuh.
Gitu. Nanti saya akan kasih lihat beberapa video, ada beberapa dokter yang sudah memakai plasma convalescence dan dinyatakan sembuh. Oh gitu. Jadi dia begitu dia berjuang sesak apa segala macam di ICU dengan plasmanya kita disuntik. Ya di transfusi, kayak di transfusi, di transfusi. Jadi dia plasma yang jadi prosesnya itu dari kita pengambilan darahnya kita ada satu alat saya namanya itu kalau saya ceritain jauh sekali gitu ya, namanya apresis. Jadi darah itu diubah menjadi plasma seperti air. Gitu. Itu yang akan dikasih masuk, plasma darahnya itulah yang dikasih masuk ke pasien yang membutuhkan. Gitu. Nah, kenapa banyak yang bilang bahayanya dok karena seperti cuci darah alatnya karena kan dia padahal enggak, kalau cuci darah kan darahnya keluar masuk diputar kan darahnya itu maksudnya ada mesinnya ada mesinnya. Nah, hampir mirip seperti pengambilan cuci darah tetapi darahnya itu dikeluarin itu darah ininya itu diubah menjadi plasma. Jadi dia bukan tidak terputar gitu. Jadi cuma tarik terus diubah menjadi plasma. Nah, kenapa saya bilang aman dan tidak perlu kita takut untuk donor plasma convalescence? Karena pada penderita penyintas COVID yang mau menyumbangkan darah plasma convalescence, 2 minggu setelah itu dia udah bisa lagi. Gitu. Kalau darah biasa kan kita baru bisa donor darah setelah 3 bulan. 3 bulan. Minimal 2 bulan. Nah, kenapa aman? Karena 2 minggu lagi udah bisa. Berapa cc yang diambil? Biasanya penderita COVID di ICU itu membutuhkan 400 cc, 200 cc. Iya, jadi itu benar-benar sangat membantu. Makanya kalau misalnya ada yang lagi dengar kita ini, bukannya ini ya, tetapi lebih bagus kita ini penyintas COVID bermanfaat lagi untuk itu yang penting. Penderita-penderita yang lain. Selain memberikan edukasi, pengalamannya kita harus menjadi hal yang positif ya. Betul. Nah, tapi yang mendonorkan darahnya dengan sistem itu banyak yang didata. Banyak di data, banyak. Dan masih banyak yang mau. Yang mau banyak, tetapi kan kita seleksinya sangat ketat ya. Itu tadi ibu-ibu yang sudah pernah hamil, alhamdulillah saya karena sudah menikah tapi belum pernah hamil gitu ya, itu menjadi salah satu yang paling bagus untuk donor plasma convalescence. Malah yang tidak pernah hamil itu paling bagus. Paling bagus. Jadi yang ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan itu tidak disarankan untuk donor. Ya. Yang paling bagus tuh cowok-cowok yang besar badannya gitu ya, berat badannya 80-an 90-an itu bisa kita ambil plasmanya lebih dari 400 mili. 400 mili. Betul. Yang dibutuhkan biasanya 200 mili. 200 mili habis itu makan coto lagi. Habis lagi makan coto lagi. Lebih banyak lagi. Oke, inilah manusia. Kita sembuh dari COVID pun masih berguna untuk orang lain, apalagi kalau kita masih sehat. Gitu ya. Nah, menurut Dokter Anti, apa yang sebenarnya kegiatan apa untuk teman-teman, apalagi anak muda yang jamu aku dulu begitu? Karena kita kan mau memutus mata rantai virusnya, jadi virus ya, virus itu. Apa yang kita bisa bilang jamu aku dulu begitu deh gitu? Betul. Saya sih tidak, maksudnya karena kalau Satgas nih pasti kita udah dilarang keluar-keluar nih gitu ya. Cuman saya kan juga tidak mau anak-anak muda seperti saya dulu pernah merasakan muda berkreasi gitu ya. Tiba-tiba tidak bisa, harus tinggal di rumah. Mungkin ada cara lain untuk kita berkreasi, seperti mungkin membuka bisnis online apa segala macam gitu ya, yang tidak melibatkan terlalu banyak aktivitas yang dengan banyak orang gitu. Saya juga merasakan impact ekonomi. Gitu, bukan berarti kita dokter kita tidak merasakan impact ekonomi dari corona gitu. Yang tadinya mungkin bisa ada apa tapi kita tapi ini yang harus kita hadapi gitu. Nah, dari yang kita hadapi ini pintar-pintarnya kita untuk berkreasi mencari supaya ekonominya kita terus berjalan gitu ya. Bagaimana cara kita bisa berkreasi tanpa takut takut kita juga, karena gini loh, ada yang bilang COVID ini seperti kena arisan gitu, kita pasti nanti akan dilot untuk kena gitu. Nah, supaya kita kena arisannya tidak kalau perlu kita nggak kena arisan gitu ya, itu dia tadi, tolong kalaupun kalian mau keluar dan berkreasi jangan pernah keluar berkerumun gitu. Ini kan biasa suka tuh
kita merasa kan sahabat saya gitu kan, sahabat nggak saya mungkin, ini gitu. kalau sahabat Nggak nih. mungkin. Jadi Iya. pada saat ngobrol, saya orang yang selalu kalau ketemu sama teman saya, karena saya tahu saya tiap hari terpapar virus, jadi saya menghormati mereka dan menjaga mereka dengan tidak membuka masker pada saat berbicara. Jadi kalau makan kita nggak bicara. Jadi kalau boleh buka masker, tapi kita tidak bicara. Jadi cuma makan nih. Jadi nggak boleh ada keluar satu kata. Begitu kita mau ngobrol, kita tetap pakai masker. Oke. Jadi itu dia jadi jaga-jaga diri saja. Jaga diri sendiri. Gitu, boleh berkreasi, boleh tetap keluar. Karena kalau misalnya kita larang keluar, selalu ada yang DM saya, kita mau dapat uang dari mana dong? Iya. Di mana kita mau hidup gitu ya? Gitu, benar gitu. Ekonominya pasti akan bisa menurun, tetapi bagaimana caranya kita bisa menjaga diri kita? Tolong ikuti peraturannya. Begitu kita makan, tolong jangan ada yang bicara gitu, jangan ngobrol. Begitu kita udah selesai makan, ya udah kita pakai masker, kita ngobrol. Iya. Gitu. Ya, nggak ada salahnya kan? Namanya makan juga namanya juga makan, masa ngobrol gitu. Asap perut orang nanti. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apa perasaannya Dokter Anti pada saat diperbolehkan pulang dari isolasi? Sedih ya, masih sebenarnya betah di situ. Karena semua makanan dilayani, cucian di laundry, obatnya tersedia, tiap hari diperiksa dokter. Iya, tiap hari dikirimi makanan. Jadi saya sedih ya. Oke, ini jujur saya masih mau tinggal. Berapa hari di rumah di isolasi waktu itu? Jadi waktu itu 8 hari. Hari ke-7 saya swab kontrol, jadi saya keluar swab kontrol karena di swab kontrol itu harus di rumah sakit tempat saya bekerja ya. Jadi saya dijemput pakai hazmat lengkap dan mobil kantor ya, bukan mobilnya Dokter Fadli yang bukan itu ya, bukan mobilnya Dokter Fadli. Kalau enggak ini dia harus nah itu setelah nakes peraturannya kalau kita isolasi harus ada hasil swabnya dulu, baru negatif baru boleh keluar. Jadi kan peraturan dari WHO begitu kita isolasi 10 hari tanpa gejala walaupun tidak swab boleh keluar beraktivitas. Karena beraktivitas. Tapi kalau karena nakes jadi kita khusus nakes ya tidak boleh nakes. Ya. Tidak boleh. Jadi nakes itu cuman boleh beraktivitas kembali ke rumah sakit begitu dia punya hasil swab negatif. Tetapi kita jangan khawatir kalau misalnya kayak seperti saya tidak punya gejala apa-apa setelah 10 hari, insya Allah saya tidak sangat minimal sekali untuk menularkan ke orang. Jadi jangan takut, cuman dibilang wah itu dia nggak ini dia habis COVID takut menular. Mudah-mudahan enggak. Jadi itu bisa dibilang istilahnya bangkai aja ya. Gitu. Bangkainya virus. Jadi tetapi bagaimana juga kita tetap, walaupun kita jangan terlalu percaya diri, karena saya juga kemarin mungkin terlalu percaya diri ya. Karena saya selalu merasa saya prokes kok, saya gini kok, saya minum vitamin yang udah dianjurkan sama dokter kok. Tapi karena terlalu percaya diri, mungkin waktu itu kita lengahnya adalah pada saat ngobrol, mungkin tanpa sadar kita lepas masker. Kecolongan namanya. Kecolongan. Iya. Oke. Terima kasih Dokter Anti. Mudah-mudahan makin banyak yang DM dan bertanya-tanya supaya nanti ada edisi berikutnya saya datangi lagi. Betul. Begitu. Ada pesan terakhir untuk teman-teman penyintas COVID mungkin? Betul. Jadi untuk penyintas COVID paling tidak kita bisa berfungsi untuk penderita COVID yang sekarang lagi ada di ICU, yang sekarang lagi butuh plasma convalescence. Ini meningkat sekali di setiap bulannya. Jadi kalau misalnya kita punya waktu, kita punya tenaga untuk datang ke PMI, silahkan kami tunggu. PMI di Jalan Lanto Denpasewang. Lanto Denpasewang. Jadi kalau ada yang nanya tentang donor darah konvalesen boleh DM. Boleh DM saya. Ada nomor telepon saya juga di kontaknya ya, donor darah konvalesen yang bisa didatangi di Makassar, di Sulawesi Selatan. Itu ada nomor telepon saya. Oke, nanti tercantumkan alamat IG dan nomor-nomornya. Boleh. Dokter, mudah-mudahan apa yang kita lakukan berguna untuk orang lain. Betul. Amin. Sehat-sehat Ki. Mudah-mudahan berjalan lancar semuanya. Betul. Amin. Terima kasih sekali lagi. Kita tos dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.